manusia itu ya, dari luarnya, dari fisiknya dia nggak kenapa-napa, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya gitu kan, entah dia sebenarnya masih marah, masih. Alhamdulillah, seperti kita sama-sama lihat, bisa lihat juga saat ini Sian sedang melakukan aktivitas olahraganya, sedang di belakang, sedang main basket. Artinya walaupun memang dia mengalami bullying dengan kekerasan, dengan penyerangan berkali-kali, namun demikian alhamdulillah tidak mengganggu aktivitasnya. Kita bisa sama-sama ketahui bahwa Sian memang saya didik untuk sportivitasnya diutamakan dan kesabarannya juga diutamakan. Perlu diketahui bahwa putra saya semenjak usia 6 tahun sudah mengikuti kegiatan bela diri ya, hingga saat ini. Namun demikian setiap hari, setiap pagi saya menyampaikan kepada putra saya, nak, ilmu bela diri yang kamu punya, kamu bisa, jangan pernah dipakai untuk teman-teman sekolah ya. Setiap hari saya selalu kasih himbauan seperti itu kepada putra saya. Ilmu bela dirinya saya sampaikan hanya boleh digunakan pada saat terdesak ya, dan lawannya itu harus lebih di atas ya, di atas usianya, ataupun dia ketika memang betul-betul terdesak untuk melakukan pembelaan diri, baru boleh dipergunakan. Seperti kita sama-sama ketahui, lihat kemarin dari CCTV kelas ya, di mana Sian mengalami bullying, yang dia di mana tetap duduk diam, lalu didorong, dipukul berkali-kali dengan posisi dia tetap masih diam. Dan si penyerang atau si pelaku itu sampai 2 kali dilerai tapi terus membabi buta menyerang putra saya, sampai pada akhirnya Sian terpaksa harus melakukan bela diri. Namun belum sempat melakukan bela diri, seperti dilihat di CCTV, tangan Sian dipegangin kedua-duanya sehingga Sian tidak bisa bahkan untuk ngeblok, padahal kita kan ajarin ya di bela diri untuk ngeblok aja nggak bisa karena tangannya di belakang, posisinya dipegangin sama beberapa teman-teman. Sehingga kemarin Sian bilang di kepala bagian atas maupun di belakang itu terkena pukulan berkali-kali. Nah, ini yang membuat saya jujur saya khawatir, karena buat saya kalaulah cuma patah, luka itu biasa, anak laki lecet. Tapi kalau bicara kepala, ini bicara masa depan. Sehingga kemarin saya mempunyai inisiatif untuk membawa Sian terlebih dahulu untuk periksa CT scan, periksa lengkap di bagian kepala dan wajahnya. Kebetulan wajahnya itu, matanya kemarin sempat lebam misalnya, lebam, sehingga ya harus mendapatkan perawatan ya, rawat jalan. Ini kan kondisinya masih di dalam ranah sekolah ya, artinya dari jam sekolah, pada saat jam sekolah. Artinya tanggung jawab dari pihak sekolah seperti apa? Iya, yang pasti kemarin saya bersama istri saya juga mendatangi sekolah ya. Di situ pertemuan kita dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru-guru ya, dan guru BP ada 2 orang, serta dihadiri juga oleh Pak Kapospol Permata Hijau, perwakilan dari Polres Jakarta Selatan, di mana di pertemuan itu juga kami dipertemukan dengan ya orang tua yang diduga pelaku, ayah dan ibunya, dan kami juga membawa putra-putri kami masing-masing. Nah, dalam kesempatan itu pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maafnya karena ketika kejadian pihak sekolah tidak segera memberitahu kami selaku orang tua yang menitipkan putranya di sekolah. Jadi kita tahunya dari siapa? Ya, bukan tahu dari sekolah ya. Itu yang sangat saya sayangkan, sehingga kemarin secara resmi juga dan tertulis
ditandatangani oleh Pak Kepala Sekolah. Pihak sekolah menyatakan permohonan maafnya dan berjanji untuk menindaklanjuti atau menindak tegas, memberikan pembelajaran. Istilah Pak Kepala Sekolah, memberikan pembelajaran terhadap murid yang melakukan bullying dan kekerasan. Namun demikian, di hari esoknya pada saat kami berdua datang kembali, kami mendapatkan informasi dan sudah dikonfirmasi. Informasi yang dikonfirmasi oleh wali kelas pelaku, ya, yang diduga pelaku pemukulan dan bullying terhadap Syan itu, anak tersebut masih bersekolah seperti biasa. Di situ kami kecewa lagi dan kami minta izin kepada wali kelasnya Syan untuk menghadirkan Syan dan bersama-sama melihat CCTV yang ada dalam kelas. Lalu di situ kami sama-sama didampingi oleh wali kelas melihat rekaman CCTV yang ada di kelas. Bagaimana sih kejadiannya? Ya, jadi ternyata kronologis awalnya adalah Syan itu sedang main bola pada jam istirahat. Sedang main bola, lalu didatangi oleh yang kami duga pelaku, dilempar sampah ke badannya Syan. Ya, sampah daun lah istilahnya. Sampah daun. Itu sekali pertama Syan diam. Karena kata Syan, udahlah dianggap bercanda aja. Syan main lagi bola, lalu anak ini datang lagi dengan membawa sampah daun lah istilahnya. Ada sampah apalah saya nggak tahu. Itu lempar ke mukanya Syan. Melempar ke muka Syan sehingga Syan bilang sampai ada masuk di matanya Syan. Itu Syan juga marah, bilang, kok resek banget sih, ngapain? Anak itu lari. Oke. Selesai Syan main bola, Syan naik ke atas untuk masuk ke kelasnya. Namun di depan kelasnya Syan dihadang oleh ada sekitar beberapa orang, ya, dan pelaku yang sama, ya, itu diduga menurut keterangan Syan melakukan 4 kali pemukulan terhadap Syan, kanan kiri. Namun demikian Syan lagi-lagi tidak membalas sama sekali, tapi Syan lebih memilih untuk menghindar dan masuk kelas, tempat kelasnya Syan. Sementara si pelaku ini kelasnya bukan di kelasnya Syan, artinya bukan teman sekelas, dia kelas yang berbeda. Tapi dia dengan, kami duga dengan niat masuk untuk nyusul Syan, ya. Nggak lama kemudian Syan lagi duduk-duduk seperti yang mungkin teman-teman sudah lihat di CCTV, sedang duduk, datang lagi untuk membuli Syan. Syan dibuli, ditonjok pelan-pelan, akhirnya sampai keras, baru Syan berdiri. Syan berdiri, bangun dan menanyakan, lu kenapa sama gua? Namun anak itu tidak ada bicara apa-apa seperti kita saksikan di CCTV. Dia langsung melompat hajar Syan berkali-kali. Itu pun sudah ditarik, dipisahin sama teman kelasnya Syan, supaya pelaku tidak terus memukuli Syan, sudah diamankan, ya. Namun demikian, ketika Syan maju mau tanya kenapa, terlepas lagi, dia serang lagi Syan berkali-kali. Artinya kami melihat dan mencoba menganalisa, mencermati dari hasil CCTV yang ada di kelas, terekam jelas bahwa anak ini, si pelaku, betul-betul secara brutal menyerang Syan berkali-kali. Gitu. Nah, Syan pun menyatakan, bukan saya takut, ayah, saya tidak bisa melakukan bela diri karena tangan saya juga dipegang. Bahkan untuk ngeblok kanan kiri aja dia nggak bisa karena tangan posisinya di belakang. Nah, melihat rekaman CCTV yang cukup brutal menurut saya, ya, maka seorang ibu tentunya nggak kuat. Dan istri saya meneteskan air mata pada saat melihat di ruangan CCTV. Dia bertanya sama Syan, kenapa nggak kamu lawan? Maka dari situ kami memantapkan diri untuk mengambil langkah hukum, dikarenakan orang tua, sekali saya katakan orang tua dari pelaku yang dimana sudah bertemu dengan kami, ya, sudah punya nomor telepon saya, dan ibunya pelaku punya nomor telepon istri saya. Tidak ada yang menghubungi kami menanyakan, Pak Sunan, anak lu gimana tuh, udah dibawa ke rumah sakit gimana? Nggak ada sama sekali. Akhirnya setelah kami melangkah membuat laporan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan, barulah jam 9 malam orang tuanya menghubungi saya, ya.
tentunya ya kayak seperti ngerasa nggak ada apa-apa aja. Nah ini yang membuat saya merasa direndahkan dan jadi teringat pada saat di pertemuan di hadapan kepala sekolah semua, wakil kepala sekolah dan ada Kapospol Permata Hijau di situ. Ibu dari pelaku menyatakan saya kenal dengan seorang menteri yang masih menjabat di kabinet saat ini. Saya kaget, apa maksudnya ya? Dan lagi-lagi ibunya juga menyampaikan saya kenal dengan pengacara senior. Dia sebut nama, saya juga bingung lagi maksudnya apa ya. Nah, jadi kami menduga nih, ya saya menduga, oh apa karena dia merasa kenal menteri, merasa kenal pengacara, lalu nasib anak saya, ya dia tidak perlu tahu. Padahal keluar dari ruangan pertemuan di ruangan kepala sekolah itu, orang tua pelaku tahu loh, saya izin sama sekolahan untuk membawa putra saya ke rumah sakit detik itu juga. Artinya tahu sekali. Keluar orang tua pelaku ini tahu sekali bahwa saya mau bawa anak saya ke rumah sakit. Saya nggak minta duit dia, ya, saya nggak minta duit dia sepeser pun. Tapi paling nggak ada dong. Gimana kabarnya? Udah diperiksa tadi CT scan, dokter bagaimana hasilnya? Tidak ada sama sekali. Artinya saya berpikir, oh mentang-mentang kenal Pak Menteri, mentang-mentang kenal pengacara, begini ya adab. Artinya tidak ada sanksi dari si pelaku dari pihak sekolahan ya? Karena kan tadi sementara ini kami melihat masih dan sekolah, ya masih sekolah dan saya konfirmasi dengan guru wali kelasnya masih sekolah seperti biasa. Nah, Edi, sebagai ibu, ada rencana ingin memindahkan juga nggak sih? Jadi ditemukan. apa Sen sendiri yang minta gitu untuk pindah sekolah? Ya, kalau untuk pindah sekolah, Shan sendiri nggak ada keinginan sama sekali untuk itu. Dan saya rasa juga anak-anak saya itu anak-anak yang kuat, anak-anak yang jiwanya itu udah ya kami didik untuk kuat dari kecil sehingga dimanapun mereka berada mereka siap menghadapi apapun. Jadi tidak ada keinginan sama sekali dari saya, apalagi Shannya pribadi untuk pindah, tidak ada. Tapi masih tetap perasaan kekhawatiran itu ada nggak sih Kak? Karena kan orangnya masih tetap Masih ada di aktivitas di sekolah. Kalau khawatir pasti ada ya. Pasti selalu khawatir gitu kan. Dimana-mana seorang ibu tuh pasti khawatir sama anaknya, tapi bukan gitu. Tapi ya ini salah satu langkah saya menyuarakan. Ternyata banyak sekali ibu-ibu di luar sana itu juga yang anaknya dibully, memang harus dilawan. Dan kalau pendapat saya ini bukan bully, ini kekerasan di sekolah. Karena kalau bully itu sebenarnya pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kalau ini tidak, ini memang tidak, bukan berantem, bukan ini namanya colongan, saya begitu ya. Jadi yang satu nggak tahu kalau mau dilakukan seperti itu. Jadi ini buat saya kekerasan. Ini yang pertama untuk Sen atau justru mungkin Sen menutupi pernah mengalami ini juga sebelum-sebelumnya? Ini pertama kali. Jadi Shan itu apa-apa juga cerita sama saya ya. Dia pasti cerita walaupun mungkin sehari atau 2 hari setelah ada apa-apa gitu, tapi dia pasti cerita. Kemarin juga. Nah kalau yang ini sebenarnya memang dia nggak langsung cerita, karena aku lihat kan matanya lebam. Terus dia juga aku tanya, baru dia menjelaskan gitu kronologinya seperti apa. Sebelumnya ditutupi dulu sama Sen atau langsung terbuka jujur? Enggak, ditutupin sih enggak, tapi mungkin aku melihat dulu gitu sebelum dia cerita, karena kan begitu dia sampai di rumah aku memang langsung lihat mukanya gitu kan, dan itu langsung kelihatan ya, aku langsung tanyakan. Kejadian ini pas ngeliat kan di sekolah kan shock juga nggak sih pas lihat CCTV ternyata perlakuannya sepasang itu ke Sen yang pasti tahu sekolah kan jadi rumah keduanya mereka buat belajar, ternyata menjadi bahan kekerasan gitu. Iya, aku sih benar-benar
benar-benar ngerasa ininya Kecewa. bukan kecewa ya, jujur sih kalau sekarang aku ditanya aku marah gitu ya, aku marah, aku sedihku tuh udah lebih ke marah gitu, dalam arti seperti yang Sunan bilang di hari pertama kami sudah ibaratnya sudah, saya melihat anak itu sebelum lihat CCTV ya, saya melihat dia pelaku yang menyakiti anak saya, tapi di mata saya dia juga saya anggap anak saya gitu, sehingga redalah semuanya gitu kan, maksudnya saya maafkan saya ini segala macam karena gambaran ceritanya tuh tidak seheboh itu. Tapi begitu saya melihat langsung di CCTV itu saja CCTV saya cuma bisa lihat satu, saya nggak bisa lihat ketika di koridor itu dipukulnya seperti apa, saya cuma bisa lihat di kelas, untung banget itu dapat. Dan menurut saya itu sih jauh dari sekedar gambaran yang mereka berikan ketika saya ketemu sama semuanya. Itu untuk anak usia segitu kalau menurut saya sih itu brutal. Dan ya itu, jadi kalau ditanya sekarang sedih saya itu lebih ke marah. Saya marah, maksudnya saya nggak mau ada anak-anak yang punya hal-hal yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengontrol emosi ada di lingkungan dekat dengan anak saya nggak mau. Bukan karena anak saya takut, ini tuh bukan. Kalau berantem mereka berdua silahkan, siapapun yang luka saya nggak ada masalah kalau berantem. Tapi kalau yang kayak gini-gini, kekerasan kayak begini, saya nggak mau anak-anak seperti itu dekat dengan anak saya, apalagi di lingkungan sekolah ya. Ini kan artinya ada pengeroyokan, nggak satu orang. Seperti apa sih Mbak Hedi melihat kondisi San yang saat ini mungkin walaupun masih aktivitas, ada rasa khawatir lebih ketika nanti kembali lagi ke sekolah, karena nggak satu orang, artinya kan ada pengeroyokan di sini. Ada pengawalan nggak sih Pak? Jadi dengan kejadian ini? Enggak sih, kalau pengawalan sih enggak. Ya, saya lagi-lagi bilang ke pihak sekolahan, saya sudah kecolongan sekali. Lagi-lagi saya masih mempercayakan ke pihak sekolah, saya titipkan lagi anak saya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kalau saya tuh sebenarnya gini, seperti yang saya tuh ungkapkan sebenarnya sama salah satu guru di sekolah itu, yang saya khawatirkan gini, kadang-kadang manusia itu ya, dari luarnya, dari fisiknya dia nggak kenapa-napa, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya gitu kan, entah dia sebenarnya masih marah, masih mungkin shannya gitu ya, masih bergejolak juga gitu, kenapa saya diginiin dan gue nggak dikasih kesempatan untuk kasarnya membalas gitu kan. Nah itu yang saya concern, dan makanya saya juga selalu saya tanyakan sama Shanari, oke gitu, ada rasa pingin balas nggak, ada rasa marah nggak, ini tuh itu yang harus sebenarnya saya tahu, dan kalau menurut saya harus dia keluarkan, dia salurkan, sehingga nggak ada nggak ada nyesek gitu rasanya kali ya. Makanya juga saya ikutkan dia olahraga itu salah satunya juga memang untuk, makanya kan gini, orang ada yang bertanya kenapa sih baru kejadian terus udah gitu kok udah beraktivitas. Nggak apa-apa, itu penyaluran emosinya dia, penyaluran energinya dia yang mungkin nggak bisa disalurkan di situ karena udah telat juga. Dia juga, anak saya juga bukan penakut yang tiba-tiba nanti juga tinggal balas, nggak kayak begitu. Biar habis energinya di olahraga. Mas Sunan, ada kemungkinan nggak Bang ini pelaku ini merupakan kelompok mungkin atau geng premanisme di sekolah gitu? Karena kan banyak nih pelakunya nih. Nanti biar dari hasil penyidikan aja di pihak kepolisian yang menggambarkan seperti apa ya. Saya belum bisa atau nggak mau berandai lah. Tapi saat pertemuan itu Bang Sunan atau istri nggak menanyakan apa motif kamu mukul anak saya? Saya sudah tanya, memang Shan ada salah apa atau menurut pelaku nggak ada, cuma iseng aja. Tapi menurut Shan gimana? Dia pernah ada masalah apa atau apa? Nggak ada juga. Bahkan ibaratnya bukan teman, kan saya kayak di sekolah tuh suka ada kayak teman-teman deket gitu ya, ini bukan teman deket ya, nggak jarang berinteraksi juga mereka. Makanya tuh memang saya tuh tanda tanya besar yang saya tanyakan kepada orang tuanya gitu kan, kenapa dengan anak anda gitu kan, karena nggak ada apa-apa tapi sebegitunya tidak bisa kontrol emosi. Coba deh dilihat CCTV-nya, coba dilihat
Yang Anda bilang anaknya tuh baik banget itu, lihat dulu CCTV-nya. Bang, berarti Pernah sama ditanya nggak? Hasil scan-nya gimana bang? Hasil itu yang scan kemarin? Sementara ini alhamdulillah baik. Iya. Karena Nggak ada masalah. buat saya nomor satu itu karena bagian kepala itu kan masa depan ya. Alhamdulillah baik. Sementara ini baik, masih dalam kontrol dokter, masih minum obat. Jadi dokter bilang kalau Sean tolong perhatikan dokter, kalau Sean nanti tiba-tiba muntah, nanti tiba-tiba pusingnya tidak berhenti, dikasih obat ini, tolong segera kembali. Jadi kemarin memang dari hasil itu dokter mengizinkan Sean untuk rawat jalan. Tapi saya sendiri masih mengalami sakitkah atau apa? Ya sampai kemarin sih masih ya pusing, artinya waktu di kantor polisi pun juga dia lebih memilih untuk mencari sofa yang panjang hingga dia bisa tiduran gitu. Duduk pun juga kemarin masih pusing ya, gitu. Keluhannya masih pusing-pusing. Masih sekitar pusing. Bang, kemarin kan orang tua pelaku kan langsung telepon abang setelah bikin laporan. Apa dia mau minta damai atau apa? Nggak ada Apa-apa, cuma Nggak ada. tanya aja. basa-basi, nggak ada, cuma ya begitulah, artinya ya sudah, saya juga nggak perlu empati atau nggak perlu bantuan apa-apa juga. Bang Sena, terkait yang pelaku pemukulan itu, mungkin pernah ditanya nggak sih anak ini di sekolah bermasalah atau memang seperti apa sih dari pihak sekolah? Mungkin ini bukan kesian aja, mungkin ke anak-anak Saya nggak belum soalnya kemarin yang lebih banyak bicara juga orang tua atau ayahnya mencoba di situ meyakinkan kami semua. Ini dalam tolong digarisbawahi, kami belum melihat CCTV nih, sama sekali belum melihat CCTV, ya. Orang tua yang kami duga pelaku itu mencoba meyakinkan kami bahwa anak kami ini anak soleh, rajin sholatnya, anak baik, ya, rajin ngajinya. Maka kami jujur ya, kami berdua akhirnya terenyuh gitu loh. Gitu. Tapi berbeda sekali, bertolak belakang 360 derajat dari apa yang disampaikan oleh ayahnya. Begitu kami melihat CCTV, disitulah istri saya shock. Sama sekali tidak seperti apa yang digambarkan oleh ayahnya pada saat itu sama kami. Mungkin kalau waktu itu kita lebih dulu melihat CCTV, ya lain ceritanya. Saat melihat CCTV itu apakah ayahnya pelaku juga melihat barengan atau gimana bang? Oh, nggak ada. Saya juga nggak tahu nih sampai saat ini. Sampai saat ini orang tua Saya juga cuma melihat dan merasakan kok kayaknya orang tua pelaku ini menganggap peristiwa ini sepele. Sampai kemarin saya bilang, kalau bapak anggap persoalan ini dianggap biasa, sekarang gini aja, saya bilang, anak bapak sama anak saya berantem di hadapan kita orang tua tanda tangan di atas materai tidak saling menuntut di kemudian hari apabila ada apa-apa. Gimana, saya bilang, kalau peristiwa ini dianggap biasa, ya saya juga akan bisa menganggap biasa. Gimana, saya bilang, di hadapan kepala sekolah, di hadapan Kapospol saya nyatakan itu. Bahkan karena adanya dugaan pengeroyokan, kemarin saya tanya, Sean duduk sebelah saya di hadapan semua. Sean, kalau dikeroyok 3 orang berani maju? Berani. Ya sudah, saya bilang, kalau memang mau selesai cara baik-baik atau cara seperti itu, kami siap kok melayani. Kami siap, tanda tangan. Respon bapak tersebut? Ya diam aja, nggak mau ya. berarti orang Kenapa tua bang pas awal nggak mau nanya ke temannya Sen atau minta langsung CCTV? Nggak ada kepikiran ke situ bang awal? Awalnya kami nggak tahu bahwa di kelas ada CCTV. Aku tahu, tapi lupa. Kamu tahu? Saya di hari itu tuh lupa. Saya sudah bilang kalau di kelas tuh ada CCTV. Saya bilang lupa. Besokannya baru. Baru kebesokannya lah kami melihat. Apakah yang si pelaku ini kakak kelas atau Satu angkatan tapi beda kelas. Oh. Ya. Maka kalau kita bicara bahasa hukum nanti mungkin Bang Nahak bisa lebih jelaskan lagi ya. Gitu loh. Jadi ya saya sih cuma melihat apapun ya. Saya mau diancam, ditakutin, ada menteri lah, ada pengacara lah, ini buat anak saya. Sekali lagi saya katakan, apapun, hantu pun saya siap menghadapi.